Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Miss harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak soleh-soleha, alhamdulillah hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 1, subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalau kemarin kita di subtema 3, mengenal pertumbuhan hewan. Sekarang kita di subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji, dan yang ketiga, kita akan mempelajari bagian-bagian bunga. Anak-anak, tumbuhan apakah yang ada di sekitar rumah kalian? Nah, tumbuhan itu harus dirawat ya agar bermanfaat. Jadi ada tumbuhan yang menghasilkan buah, ada juga tumbuhan yang hanya menghasilkan tanaman yang indah atau bunga yang indah. Tapi walaupun sudah dipelihara, kadang-kadang tumbuhan itu tidak berbuah atau bahkan mati. Itulah bukti kekuasaan Allah. Meskipun manusia berusaha, Allah lah yang menentukan. Oleh karena itu, kalian harus senantiasa berdoa ya sebelum melakukan sesuatu agar mendapat bimbingan dari Allah. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, coba sebutkan beberapa tanaman yang ada di sekitar kalian. Ya, betul. Nah, anak-anak, tahukah kalian bagaimana tanaman-tanaman itu berkembang biak? Iya, jadi pada dasarnya perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua loh, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin atau generatif. Nah, pergerakan vegetatif dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, anak-anak, perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induknya. Jadi ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami. Antara lain spora, umbi, rizoma, geragi, dan tunas. Itu adalah beberapa cara tumbuhan dalam melakukan perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, anak-anak, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu spora. Anak-anak tahu apa itu spora? Ya, spora itu terdapat pada tumbuhan paku. Jadi, pada tumbuhan paku ada bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Nah, bintik-bintik hitam itu disebut kotak spora atau sporangium. Jadi, spora adalah alat perkembangbiakan ya. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Yang kedua yaitu ada umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembung dan tertanam di dalam tanah. Beberapa tanaman yang mempunyai umbi antara lain kentang, wortel, dan bawang merah. Dan sebenarnya umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Dan jenis umbi ada 3, yaitu ada umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Yang ketiga ada tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya seperti pada pohon pisang, bambu, dan tebu.
Yang keempat ada geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. Yang kelima ada rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Sebenarnya rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Selanjutnya yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, anak-anak, perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Kalau tadi perkembangbiakan vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Nah, kalau ini kebalikannya ya, ini dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan ini adalah setek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Nanti anak-anak bisa lihat di buku tema 1 halaman 179 sampai 181 untuk penjelasan lebih jelasnya lagi tentang perkembangbiakan vegetatif buatan seperti menjelaskan setek, mencangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif buatan bertujuan untuk menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang baik, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak. Nah, yang ketiga, perkembangbiakan generatif. Anak-anak, kalian bisa lihat di halaman 181, di situ ada gambar bunga yang lengkap, ya. Di sini, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Nah, bunga yang lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jadi nanti kalian bisa baca lagi ya sayang ya, di halaman 181. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji pada halaman 188 sampai halaman 189. Nah, anak-anak, apa kalian suka makan buah? Nah, buah itu sehat ya. Buah-buahan itu mengandung vitamin. Jadi biasanya di dalam buah itu terdapat biji. Jika ditanam, biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman akan tumbuh sehingga menjadi tanaman dewasa. Kemudian akan berbunga dan menghasilkan buah kembali. Biji kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji baru disebut siklus atau daur hidup. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian buka halaman 190. Pernahkah kalian melihat tanaman semangka? Nah, bagaimanakah cara menanam tanaman semangka? Kalian perhatikan gambarnya ya. Di sini adalah gambar daur hidup semangka. Jadi, daur hidup itu diawali dari biji. Jika diletakkan di tempat yang sesuai, biji akan berkecambah. Tempat yang sesuai untuk pertumbuhan biji adalah tempat yang basah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Bibit semangka akan tumbuh menjadi tanaman semangka. Setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka berbunga. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Nah, di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Setelah buahnya masak, biji yang ada di dalamnya dapat ditanam sehingga dapat menjadi bibit. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Kalian bisa lihat di pembelajaran 3 halaman 195 sampai halaman 196. Ya, di situ ada berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa bunga mempunyai 5 bagian. Yaitu ada tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, bunga yang memiliki kelima bagian tersebut disebut bunga lengkap. Nah, bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap. Bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Sedangkan bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Nah, urutan-urutannya yang pertama
ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu merupakan bagian yang masih bersifat batang. Kemudian yang kedua ada kelopak bunga. Bunga yang belum mekar dibungkus oleh kelopak bunga. Kemudian yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Nah, yang keempat ada benang sari. Bagian bunga seperti benang yang di atasnya mempunyai kepala dan berisi serbuk adalah benang sari. Dan yang kelima yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina bagi tumbuhan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bagian-bagian bunga yang lengkap. Nanti kalian bisa lihat lagi ya di halaman 196. Untuk soal latihan bahasa Indonesianya, kalian kerjakan nomor 1, yaitu soalnya perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu yang kedua, sebutkan 3 cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami. Yang ketiga, sebutkan bagian-bagian bunga yang kamu ketahui. Nah, anak-anak, itu tadi soal bahasa Indonesianya. Nanti kalian kerjakan, simak videonya. Hasilnya dikirimkan ke Google Classroom atau ke WhatsApp. Sekian sudah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.